masuk ke hadirat-Mu. Di tempat kudus-Mu Tuhan, kata-kata selain puji dan sembah, saat ini alangkah indahnya bersama-Mu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan, pujianku. Engkau Tuhan, kemuliaan-Mu, kekudusan-Mu penuhi hati. Sembah Kau dalam baik-Mu, ku tersungguh di kaki-Mu, ingat kemuliaan-Mu kan nyata. Dalam-Mu Engkau Tuhan, pujian. Engkau Tuhan, pujianku. Engkau Tuhan, kemuliaan-Mu, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Sembah Kau dalam baik-Mu, ku tersungguh di kaki-Mu, ingat kemuliaan-Mu kan nyata. Dalam-Mu ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah, saat ini alangkah indahnya bersama-Mu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan,
kan nyata dalamku sebagai dalam baik. Sampai satu waktu benar-benar menyatu dengan Engkau ya Tuhan, mengalami kemuliaan-Mu dan sungguh-sungguh haleluya kami alami Tuhan sampai kekal untuk selama-lamanya Tuhan. Hari-hari ini kami boleh mengalami kemuliaan demi kemuliaan-Mu Tuhan, dari kemuliaan Tuhan yang lebih besar kepada kemuliaan yang lebih besar lagi, sampai yang terbesar untuk mengalami kekekalan dalam kebahagiaan bersama-Mu Tuhan untuk selama-lamanya. Sebab pagi ini kami bawa hidup kami yang datang tersungkur di bawah kaki untuk menyembah Engkau Tuhan. Kami datang juga Tuhan merendahkan diri di hadapan-Mu, mohon ampun segala kurangan kelemahan kami, ampuni, sucikan, layakkan kami datang menghampiri takhta kekudusan-Mu Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami akan membaca merenungkan firman-Mu, urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci oleh hamba. Tuhan memampu sampaikan firman dengan hikmat yang dari surga. Firman-Mu adalah sumber segala jawaban dalam setiap kehidupan kami, menyucikan, mengubahkan dari manusia daging menjadi manusia rohani sampai mulia seperti Engkau Tuhan. Urapi juga kami semua yang ada di sini yang mengikuti lewat siaran langsung, siaran tunda, setiap telinga yang sempat mendengar Tuhan, urapilah, mampu menerima firman dalam tanda hati yang lemah lembut, yang rendah hati, menjadi tanah yang baik dan subur untuk menerima setiap benih firman, bertumbuh, menghasilkan buah yang banyak, buah yang tetap, buah yang manis. Tuhan, kami persembahkan semuanya hanya untuk menyenangkan kiranya firman Roh Kudus juga Tuhan, haleluya, menyucikan kami, melayakkan kami, mendorong, menggairahkan kami menjadi penyembah yang benar sampai satu waktu menjadi penyembah yang sempurna. Dan percaya juga adalah dua tangan Tuhan bagi kami firman dan Roh Kudus terulur untuk menolong, memulihkan, mengangkat, haleluya, memberi dan sejahtera, memberi jalan keluar, memberi kemenangan, menghapus segala kemustahilan dalam setiap kehidupan kami. Sampai satu waktu kemustahilan tertinggi untuk menjadi sama, sempurna, mulia, layak menjadi mempelai wanita. Kuasa-kuasa iblis menggoda merintangi kami saat kami membaca, mendengar firman, menyembah Engkau lewat roh jahat, roh najis, roh ngantuk, rasa main-main. Kami usir semua dalam nama Yesus pergi dari Yesus yang berkuasa. Mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku yang diberkati, yang dikasihi oleh Tuhan, kita datang pagi ini kembali untuk bersungkur di bawah kaki Tuhan, membaca, merenungkan firman. Kita akan menyembah Tuhan. Puji Tuhan, kita lanjutkan pembacaan Alkitab dalam Injil Lukas pasalnya yang kedua. Injil Lukas pasalnya yang kedua. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu
Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera-Mu, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri,
supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyar. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, siang malam beribadah dan berpuasa dan berdoa. Pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari Paskah. Ketika Yesus berumur 12 tahun, Pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Puji Tuhan, yang bacaan kita pagi ini ada 4 perikop kita baca pagi ini. Lagi-lagi ini untuk kehidupan kita di seluruh penjuru bumi ini. Kita memperhatikan bahwa keselamatan itu telah dinyatakan Tuhan lewat kedatangan Yesus, kelahiran Yesus di Bethlehem, sampai puncaknya pada kematiannya di Bukit Golgota. Jadi ini yang sudah dinyatakan Tuhan sekali lagi, keselamatan bagi semua bangsa. Siapapun saudara sekalian di keempat penjuru bumi ini, semuanya mendapatkan keselamatan yang sama dari Tuhan. Untuk diselamatkan, dipanggil, bahkan dipilih sampai ditetapkan untuk menjadi miliknya Tuhan. Nah, itu sebabnya tinggal dari kita, dari pihak Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya, menyatakan kemurahan-Nya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itulah Yesus yang datang ke dunia ini 2000 tahun yang lalu. Dia sudah datang untuk lahir di Bethlehem, sampai puncaknya dia mati di kayu salib, menyelamatkan kita semua manusia yang berdosa. Nah, sekarang tinggal dari pihak kita saja. Kita mau terima keselamatan itu atau menolaknya. Jadi hanya ada 2 saja sikap, positif atau negatif. Positif menerima, negatif itu menolak. Nah, di sini kita membaca bagaimana sikap, 2 sikap ini terjadi saat kedatangan Yesus pertama kali ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Ada 2 sikap. Yang pertama mulai dari yang positif terlebih dahulu.
Ya, sikap yang pertama ditujukan oleh gembala-gembala di padang. Ya, kita membaca di sini. Ya, mereka sedang menjaga kawanan ternak pada waktu malam. Tiba-tiba malaikat berdiri, menampakkan diri dan menyampaikan kepada mereka bahwa sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, itu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya. Dan mereka sangat bersuka cita, ya, menerima, ya, berita itu. Dan mereka datang, ya, pergi ke Bethlehem, dan mereka menemui Yusuf, Maria, dan Yesus. Dan di ayat 20 dikatakan bahwa mereka kembali, ya, sambil memuji, memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar, mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Nah, ini sikap yang positif, ya, dari gembala-gembala yang sedang menjaga kawanan ternak di waktu malam, ya, menerima berita yang, ya, besar ini, kesukaan yang besar, kemuliaan, ya, di antara, ya, sini kita membaca bagaimana kemuliaan itu dinyatakan Tuhan, ya, lewat malaikat yang datang kepada mereka di ayatnya yang ke-9, ya, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat mereka dan kemuliaan Tuhan, ya, kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Jadi di dalam berita yang besar ini, di situ ada kemuliaan Tuhan. Ya, berita yang dari surga dinyatakan oleh malaikat. Ya, ini tidak lain dari, ya, malaikat Gabriel, sama seperti ketika memberitahukan itu kepada Maria. Nah, ini pekerjaan dari malaikat Gabriel, menyatakan berita dari surga. Nah, sekarang bagi kita ini menunjuk, ya, berita yang diilhamkan, firman yang diilhamkan Tuhan dari surga. Ya, itulah firman pengajaran yang benar yang sudah menjadi manusia dalam pribadi Yesus. Hari ini, perhatikan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Yesus. Begitupun, ya, kita membaca pagi hari ini juga, kalau kita menerima perkataan Tuhan, kita menerima firman yang disampaikan, firman pengajaran yang benar, maka hari ini juga telah, ya, haleluya, lahir bagi kita, ya, dalam diri kita, ya, ada pribadi Yesus, ya, yang sudah melahirkan kita kembali atau mengubahkan hidup kita, ya, membaharui hidup kita, ya, dari yang lama menjadi hidup yang baru. Ya, semoga, ya, hari ini juga, saat ini juga kita memiliki sikap yang positif terhadap firman. Ya, kita mau menerima firman dengan sukacita seperti gembala-gembala yang mereka sangat bersukacita mendengar perkataan itu. Mereka melihatnya betul-betul, wah, itu benar-benar terjadi, ada kuasa dinyatakan di lewat firman pengajaran yang benar, yang kita terima dengan positif, terima dengan sukacita, ya, untuk kita percaya, kita lakukan, kita praktekkan, maka di situ ada kuasa, ada kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ya, puji Tuhan. Nah, semoga itu juga yang kita miliki sikap yang positif, ya, untuk bisa menerima kebenaran firman pengajaran. Jadi mulai dari saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, ya, ini penting, ya, seorang gembala menerima berita dari surga. Seorang gembala mendapatkan pembukaan rahasia firman Tuhan, disampaikan kepada sidang jemaat. Jadi sebagai gembala tugas saya menyampaikan firman, membawa berita dari surga kepada sidang jemaat, kepada domba-dombanya Tuhan. Nah, sekarang saudara sekalian, sidang jemaat, ya, semoga juga menjadi domba-domba yang sungguh-sungguh merespon, ya, berita ini, firman pengajaran ini, untuk sungguh-sungguh, ya, percaya sampai melakukan firman dengan sukacita, ya, sebab kita sedang berada di sini. Kita membaca gembala-gembala ini sedang, ya, menjaga kawanan domba pada waktu apa? Malam. Ya, kita berada di waktu malam, ya, itulah gelap, ya, dunia yang semakin gelap, ya,
bahkan semakin bertambah gelap. Ya. Gelap oleh karena dosa sampai puncaknya dosa ini hari-hari. Makanya membutuhkan firman pengajar, berita dari surga untuk disampaikan, membangunkan gereja Tuhan supaya berjaga-jaga, ya, berjaga-jaga. Jangan sampai ya, haleluya, tertidur rohani, tertidur oleh karena ya, hidup terbuai dalam dosa, jatuh dalam dosa. Mari bangun ya rohani, kita bangun ya, mengalami kebangunan rohani, disucikan, diubahkan, dibaharui oleh pekerjaan firman, pengajaran yang benar. Ya, kemudian sikap yang positif selanjutnya juga dari Simeon dan Hana ya, di ayat 21 sampai ayat 40. Ya, sikap yang positif yang ditunjukkan oleh Simeon. Ya, Simeon adalah seorang yang benar, dikatakan ayat 25. Ya, di Yerusalem seorang bernama Simeon, ia seorang yang benar, saleh, dan menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Nah, ini sikap yang positif dari Simeon, ya, seorang yang benar dan saleh. Nah, semoga kita juga memiliki sikap positif seperti Simeon, seorang yang benar, mau hidup dalam kebenaran. Saleh itu setia, seorang yang benar dan setia dalam ibadah pelayanannya, menantikan kedatangan Mesias yang diurapi Tuhan. Dan dikatakan Roh Kudus ada di atasnya. Ya, jelas ya, orang yang benar, orang yang saleh pasti dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, akan selalu menantikan Tuhan. Ya, tidak akan pernah kecewa, apalagi putus asa. Selalu menantikan Tuhan. Ini dia, Simeon sudah menantikan Tuhan sampai di usia yang sudah lanjut, ya, Simeon ini. Ya, tapi dia tetap menantikan itu sampai benar-benar dia menatang Yesus. Ya, di ayat yang ke-28 itu, dia menyambut anak itu, menatangnya sambil memuji Allah. Jadi sampai betul-betul dia pegang, nyata. Ya, penantiannya nyata. Ya, tidak ragu, tidak kecewa, apalagi putus asa. Mari kita belajar dari Simeon juga. Ya, semakin hidup benar, semakin taat, semakin setia dalam ibadah pelayanan, menantikan Tuhan, menantikan mujizat Tuhan. Itu nyata, sampai nyata kita alami. Ya, jangan berhenti untuk percaya, terus berdoa, berseru kepada Tuhan. Ya, seperti Simeon, kemudian seperti Hana, ya, sama ya. Simeon, Hana selalu ada di bait Allah mereka. Ya, Hana yang sudah lanjut usianya juga, ya, seorang janda yang tidak pernah meninggalkan bait Allah. Ya, luar biasa. Siang malam dia beribadah, berpuasa, berdoa, ya, menantikan Mesias yang datang. Ya, mari kita belajar dari dua orang. Ya, seorang yang benar, seorang yang taat, seorang yang setia. Ya, bahkan selalu ada di bait Allah. Nah, itu artinya dia tidak melewatkan satu kali ibadah pun. Seperti Raja Daud, lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Nah, dia akan selalu berjuang, ya, untuk setia dalam ibadah pelayanan. Selalu ada di rumah Tuhan. Ya, bahkan dia selalu berdoa, bahkan berpuasa siang malam. Ya, siang malam dia menantikan Mesias. Ya, mari biar kita juga, semoga kita juga semakin menjadi kehidupan yang benar, ya, lewat firman pengajaran yang benar disampaikan oleh gembala-gembala yang dipercaya Tuhan. Sampaikan berita yang besar dari surga, pengajaran yang benar. Semoga kita hidup dalam kebenaran seperti Simeon, taat, setia, ya, dan menantikan Tuhan. Seperti Hana, menantikan Tuhan siang malam, pagi siang malam berseru kepada Tuhan, menantikan sampai mujizat nyata. Ya, seperti Simeon dan Hana, sampai dia melihat Yesus, sampai nyata mujizat itu kita alami. Bahkan sampai kita benar-benar melihat Tuhan, bukan lagi seperti bayi, ya. Kalau Simeon dan Hana melihat Tuhan, ya, sebagai bayi mungil yang tidak berdaya. Ya, tapi kita nanti melihat Tuhan bukan lagi sebagai bayi, tapi sebagai raja. Melihat Tuhan nanti sebagai raja, bertemu Tuhan di awan-awan, muka dengan muka.
di awan-awan yang permai, bertemu raja, bertemu mempelai Yesus. Oh, dalam kebahagiaan untuk selama-lamanya. Ya, haleluya. Namun, itu ada sikap yang negatif. Nah, ini perhatikan. Kalau ada yang positif, ada jelas ada yang negatif, ada yang menolak. Siapa yang menolak? Penduduk Bethlehem yang menolak kelahiran Yesus. Ayat yang ke-6, mereka tiba di situ. Ya, tibalah waktunya bagi Maria itu bersalin. Sudah mau bersalin, sudah mau melahirkan. Ya, dan ia melahirkan seorang laki-laki, anak yang sulung, dibungkus dengan lampin, dibaringkan dalam palungan. Karena perhatikan, kenapa dibaringkan dengan dibungkus dengan lampin, dibaringkan di palungan? Palungan itu tempat makannya domba. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Orang-orang Bethlehem menolak Yesus yang lahir, menutup pintu rumah mereka. Ya, saudara renungkan bagaimana perempuan yang tidak mengandung, sudah sakit perut, sudah mau melahirkan, ketuk-ketuk pintu, tolong, mau masuk minta tolong, ini, sudah melahirkan. Ya. Tapi tidak ada tempat di sini. Rumah yang satu ketuk-ketuk, tidak ada tempat. Rumah kedua selanjutnya, seluruh penduduk Bethlehem, tidak ada yang mau menerima Yesus. Akhirnya, kandang domba yang menerima dia. Dia lahir di kandang domba. Seorang raja. Raja di atas segala raja, lahir di kandang domba, kandang yang hina. Nah ini, untuk keselamatan kita sekali lagi. Jadi dari lahirnya dia sudah sangat menderita, sampai dia mati di kayu salib, mati terkutuk. Sudah hina lahirnya, matinya juga terkutuk. Untuk siapa? Untuk saya dan saudara. Keselamatan kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kalau kita renungkan terus, dari mana asal kita? Haleluya. Kehidupan yang hina ini, kita sekarang bisa beribadah, kita sekarang bisa melayani Tuhan. Itu semua dari korban Kristus, yang sudah rela terhina, lahirnya sudah terhina, apalagi matinya benar-benar terhina, terkutuk di kayu salib, supaya melepaskan kita dari kehinaan dosa, dari kutuk dosa, diangkat menjadi imam-imam raja, sampai nanti menjadi mempelai Tuhan sempurna. Semoga sikap kita tidak seperti penduduk Bethlehem yang menolak Yesus, menutup pintu rumah, pintu hati. Kalau sekarang menutup pintu hati, keras hati, dengar firman pengajaran, keras, tidak mau percaya, malah bersungut-sungut, aduh ini terlalu keras, terlalu lama, dan lain sebagainya. Itu menutup pintu hati. Sebenarnya begitu saat firman pengajaran disampaikan, saat itulah hari ini tadi juru selamat lahir di hatimu. Jadi ketika kita terima firman, Yesus masuk, kita mengalami kelahiran baru, hidup baru dibaharui oleh firman. Tapi begitu firman dinyatakan, dia tutup, seperti orang Bethlehem tutup pintu rumahnya. Nah sekarang tutup pintu hatinya, keras hati. Berarti Yesus tidak lahir dalam hidupnya. Yesus tidak bisa masuk, firman tidak bisa masuk mengerjakan hidupnya. Maka hidupnya seperti siapa? Seperti Herodes. Hidupnya dikuasai oleh serigala, Herodes si serigala itu. Nanti kita akan membaca selanjutnya. Penduduk Bethlehem dibantai oleh Herodes. Anak-anak di Bethlehem dibantai oleh Herodes. Nah itu akibatnya kalau tidak menerima Yesus, mati, mendapatkan hukuman, sampai mati kebinasaan. Itu akibatnya. Kalau menolak Yesus, akan terjadi ratapan, tangisan. Nanti kita akan baca di pasal 3. Tangisan di Bethlehem, begitu sangat memilukan tangisan itu. Rahel menangis, tidak bisa dihibur karena anaknya sudah tidak ada, sudah mati, dibantai Herodes. Itu karena mereka menolak, penduduk Bethlehem menolak kedatangan Yesus.
Sehingga yang ada hanya penderitaan, tangisan, letih lesu, beban berat, sampai benar-benar menangis selamanya dalam lautan api. Tapi berbanding terbalik dengan gembala-gembala tadi. Gembala bersuka cita, Simeon, Hana bersuka cita. Sementara penduduk Bethlehem menangis, meratap. Nah, itu peristiwa di kedatangan Yesus pertama kali. Nah, begitupun peristiwa kedatangan Yesus kedua kali. Dua ini akan terjadi, positif dan negatif. Orang yang positif menerima dengan sukacita, percaya, praktek firman, benar seperti Simeon, mau taat, saleh, setia. Seperti Hana selalu di rumah Tuhan, menantikan Tuhan, pagi siang malam berdoa, menyembah Tuhan. Itu sikap yang positif. Mujizat nyata dalam hidupnya. Mujizat nyata. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sampai nanti kita akan bertemu seperti Simeon, Hana, gembala-gembala bertemu Yesus saat dia datang pertama. Nah, kita bertemu Yesus saat kedatangannya kedua kali. Bertemu Sang Raja, mempelai Yesus dalam kebahagiaan. Tetapi sebaliknya, kehidupan yang menolak akan menangis, meratap, akan menangis, meratap, menyesal. Tapi penyesalan untuk selama-lamanya. Sementara hari-hari ini orang yang dikerjakan firman, hidupannya sungguh-sungguh percaya pada firman, hidup benar, saleh, setia, berdoa siang malam, berseru kepada Tuhan. Itu lewat tangisan, tetesan air mata, menangis, menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Tapi hasilnya itu kebahagiaan, mujizat, sampai kebahagiaan kekal bersama Tuhan. Sementara orang-orang yang hari-hari ini yang keras hati malah ketawa. Lihat orang yang sungguh-sungguh dengar firman, hidup benar, setia, menyembah Tuhan sungguh-sungguh, malah dia ketawa, mengejek. Suatu waktu engkau akan menangis. Orang yang ketawa hari-hari ini menangis. Itu dalam firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 5. Berbahagialah orang yang sekarang ini menangis, engkau akan tertawa nanti, engkau akan bahagia nanti. Tapi celakalah engkau yang hari ini tertawa, engkau akan menangis. Coba kita baca itu dalam Injil Matius. Nah, jadi mana yang kita pilih? Menangis hari-hari ini, dan mendapatkan kebahagiaan mujizat, atau ketawa hari-hari ini, santai, wah, main-main, tidak sungguh-sungguh. Orang sungguh-sungguh menyembah, dia buka-buka mata, dia lihat orang yang menyembah. Perhatikan baik-baik Lukas, Injil Lukas bukan Injil Matius. Injil Lukas pasalnya yang ini khotbah Tuhan di atas bukit, Lukas pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-21, Lukas 6:21. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, engkau lapar akan kebenaran, haus akan kebenaran, menantikan Tuhan seperti Simeon, Hana, gembala di padang bersuka cita menantikan Tuhan. Kenapa? Mereka lapar, mereka butuh firman yang mereka mau taati, mereka melakukan dengan setia. Berbahagialah engkau yang lapar, merindukan firman, membutuhkan firman, karena kamu akan dipuaskan, mendapat kebahagiaan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena engkau akan tertawa, akan bahagia bersama Tuhan. Tapi perhatikan di ayatnya yang ke-25, celakalah kamu yang sekarang ini kenyang. Sekarang merasa kenyang, keras hati, merasa tidak butuh firman, merasa kenyang. Itu orang yang keras hati. Kamu akan lapar nanti. Amos 8 ayat 11 akan digenapi. Mencari firman kemana-mana, tidak dapat firman. Lapar, rebah lesu, jatuh, tidak akan bangkit-bangkit lagi. Oh, hanya penyesalan. Karena selama ini begitu banyak, begitu melimpah firman, tapi dia merasa kenyang, tidak butuh firman. Malah mengolok-olok, mengejek. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, kamu akan berduka cita dan menangis. Jadi tinggal kita pilih saja. Kita merasa lapar, butuh firman, sungguh-sungguh
menangis, mengharapkan ya belas kasih Tuhan dalam doa kita, ya, atau merasa kenyang, tidak butuh firman, ya, malah mengejek, ketawa. Lihat orang yang sungguh-sungguh malah dia pandang sebelah mata. Lihat orang yang menyembah sungguh-sungguh malah dia ejek, dia ketawa. Engkau akan menangis, engkau akan lapar, engkau akan menyesal mencari firman, tapi tidak akan dapat lagi. Yang seperti penduduk Betlehem, bagaimana mau dihibur ya Rahel yang kehilangan anaknya itu ya, dalam Injil Lukas pasalnya yang ketiga ya, nanti kita akan sampai ke situ juga. Ya, kita baca saja ya di ayatnya yang ke ya Injil Matius ya, dalam Injil Matius diceritakan dalam Injil Matius pasalnya yang ke Injil Matius pasalnya yang ke-2 ayatnya yang ke-18. Matius 2 ayat 18. Terdengarlah suara di Ramah, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur sebab mereka sudah tidak ada lagi. Bagaimana dihibur? Sudah tidak ada. Ya, penyesalan itu selamanya. Firman sudah tidak ada lagi nanti. Ya, karena penolakan Betlehem terhadap Yesus. Ya, mereka ada dalam tangisan, ratap tangis untuk selamanya. Ya, semoga kita mengerti, kita sungguh sikap yang positif seperti gembala Simeon dan Hana. Ya, semoga tidak ada yang seperti penduduk Betlehem. Biar kita sungguh-sungguh menerima firman dengan sukacita, merasa lapar, butuh firman, untuk hidup dalam kebenaran, dalam kesetiaan, menantikan Tuhan, pagi, siang, malam berseru kepada Tuhan. Sampai mujizat nyata kita, sampai kita bertemu Tuhan di awan-awan Tuhan, dalam kebahagiaan untuk selama-lamanya. Dan sekali lagi, kehidupan yang menolak, ya seperti Betlehem, aku akan menyesal, ratap tangis untuk selama-lamanya. Ya, semoga itu tidak terjadi dalam hidup. Semoga kita adalah kehidupan yang memiliki sikap yang positif, menerima firman, ya, sampai hanya menantikan Dia. Terus menantikan Tuhan lewat doa-doa kita naikkan, termasuk pagi ini kita datang tersungkur di bawah kita, menantikan Tuhan, menantikan mujizat Tuhan, menantikan pengangkatan Tuhan, untuk kita bisa diangkat satu waktu nanti di awan-awan yang permai bersama Tuhan dalam kebahagiaan untuk selama. Tuhan menolong, memberkati kita semua. Mari kita datang bersungkur di bawah Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia. G. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, kutemukan di dalam, hanya kutemukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktu, selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah.
yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau bukan yang terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Keselamatan yang Dia sediakan, dalam kedatangannya pertama kali. Semoga kita merespon dengan positif kedatangan Tuhan. Firman yang datang dan disampaikan dari Tuhan. Semoga kita sungguh-sungguh menerimanya dengan sukacita, menerima dengan sungguh-sungguh, mau taat setia pada firman, menjaga firman itu, sebab firman itu harta yang tak ternilai. Firman pengajar itu harta surga yang tak ternilai, yang Tuhan berikan, Tuhan percayakan kepada kita. Kau jaga, pegang teguh sampai garis akhir hidupmu, sampai kau bisa bertemu Tuhan di awal-awal malam. Nantikan Tuhan, nantikan Dia. Jangan ragu, bimbang, kecewa, apalagi putus asa. Makin sungguh lagi. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, Hallelujah.
Hallelujah.
Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami mencari kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Dari pagi berdiri. Keajaiban, mujizat Tuhan nyatakan bagi kita. Tidak berhenti-henti, terus datang kepada-Mu. Benar, setia, percaya, berseru kepada, menantikan Tuhan, menantikan kuasa, mujizat Tuhan, keajaiban Tuhan dinyatakan. Semakin percaya hari ini, semakin percaya, semakin berseru. Mari kita angkat dua tangan kita kepada Haleluya, Haleluya, yang sungguh membutuhkan keajaiban-Mu. Angkat tanganmu kepada percaya, berseru kepada Haleluya, Haleluya, kuatkan kami semua Tuhan. Kami butuhkan keajaiban-Mu, kami butuhkan uluran tangan-Mu Tuhan. Penolong kami, nyatakan kuasa mujizat-Mu. Jangan pernah berhenti untuk berseru kepada-Mu, percaya kepada-Mu Tuhan, sampai mujizat-Mu nyata kami, sampai kami bisa bertemu dengan Engkau di awan-awan. Engkau mengangkat kami satu waktu di awan-awan untuk menikmati kebahagiaan bersama Engkau bersama. Oh haleluya, terima kasih. Turunkan dan terima kasih. Percaya keajaiban-Mu dinyatakan bagi kami hari ini. Kami berjalan bersama Engkau dengan langkah-langkah mujizat, langkah-langkah kemenangan Tuhan dalam setiap hidup kami. Apapun yang kami alami hari-hari ini, pergumulan, beban berat, masalah, kemustahilan, baik secara pribadi, dalam nikah, pekerjaan, studi, masa depan, semua Tuhan yang dialami umat-Mu yang ada di sini, yang ada di Sojo, di Palu, dimanapun umat berada saat ini, semua mengalami, oh haleluya,
pertolongan Tuhan, semua mengalami pemulihan Tuhan dalam kehidupan kami semua Tuhan, pribadi lepas pribadi. Sekali lagi, apapun yang keadaan di dalam umat-Mu, terus menantikan mujizat-Mu dinyatakan Tuhan. Pertolongan itu nyata benar-benar dalam kehidupan kami, tidak pernah terlambat, semua tepat pada waktunya ya Tuhan. Kemudian juga dalam pelayanan pengembalaan di tempat ini, sarana fasilitas dibutuhkan dalam pelayanan pembangunan rumah-Mu di tempat ini Tuhan, sungguh sangat mustahil bagi kami yang percaya. Tidak ada yang mustahil kalau Engkau bekerja bagi kami, membukakan pintu berkat-Mu, diperintahkan untuk dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh di tempat ini, juga di Palu Tuhan, menyediakan tempat dipakai beribadah melayani Engkau ya Tuhan. Kasihanlah pekerjaan-Mu di tempat ini yang ada di Palu, jiwa-jiwa Tuhan, kasihan itu semakin hari ini dibawa kepada-Mu untuk Tuhan dikembalakan oleh firman pengajaran. Sebab kami terbeban untuk jiwa-jiwa yang lain di sini, di Palu, dimanapun hari-hari ini Tuhan, untuk dibawa kepada-Mu Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Pakailah kami semua menjadi alat, menjadi saksi-Mu Tuhan, membawa jiwa-jiwa datang kepada-Mu ya Tuhan. Ya juga pelayanan di tempat yang lain, hamba-Mu melayani pekerjaan Tuhan di kota, di desa, di pelosok, sekalipun di seluruh Indonesia, seluruh dunia ini Tuhan. Semua pelayan hamba-Mu kuatkan, berkati, pakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus mencapai kesatuan tubuh yang sempurna. Semoga GPT Tuhan tolong juga masalah yang terjadi Tuhan menyelesaikan, campur tangan. Jadi baik semua dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pemerintah bangsa negara kami, berkatilah dari pemimpin kami dari pusat Tuhan, Bapak Presiden, wakil para menteri, gubernur, bupati, wali kota, sampai pemerintah di desa kami, Taufik Tangguh, berkati kepala desa, semua perangkat desa Tuhan, memberkati pemimpin di bangsa ini, beri hikmat, rasa takut akan Tuhan, keadilan, pemerintah bangsa kami, untuk kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia dipulihkan, Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Lewat kami gereja-Mu dipakai untuk menjadi alat, menjadi saksi-Mu, membawa jiwa-jiwa datang kepada-Mu Tuhan. Bangsa ini benar-benar dilawat oleh Tuhan, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan sampai seluruh bumi penuh kemuliaan Tuhan. Siapkan tubuh-Mu mencapai kesempurnaannya untuk siap menyambut kedatangan di awan yang permai. Terima kasih Tuhan, menyerahkan sedang tubuh jiwa roh kami dalam tangan-Mu sepanjang hari dan aktivitas yang dilakukan Tuhan. Lindungi sertai tubuh mesin kuasa darah-Mu, baik yang bersekolah di TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi Tuhan. Beri hikmat, keberhasilan, studi, cita-cita masa depan anak-anak umat-Mu semua. Juga yang mencari pekerjaan Tuhan, beri yang terbaik, yang mustahil, memberi yang terbaik, tidak menghalangi ibadah pelayanan. Yang bekerja di sawah, di kebun, di kantor, toko, berdagang, tempat reparasi, di kafe, di mana saja, apa saja yang dikerjakan, usahakan hari esok kecil apapun yang usaha umat-Mu Tuhan, tolong berkati, bukakan jalan, bukan pintu berkat-Mu, perintahkanlah berkat-Mu Tuhan bagi umat-Mu, sungguh-sungguh dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh-Mu ya Tuhan. Kembalikan jam-jam ibadah sore hari, besok dan seterusnya. Kesempatan kami beribadah melayani, kami mau perjuangkan ibadah pelayan kami lebih dari saat pertama di dunia ini, selalu setia, taat, haleluya, sampai garis akhir, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih, Engkau sungguh baik, bahwasan itu selamanya kasih setia-Mu yang abadi menyertai kami semua. Terpujilah Engkau Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Biar berkat-Mu, kasih karunia, kasih setia, damai sejahtera-Mu dalam persekutuan yang Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tinggal menyertai mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sambut hari baru ini kami melangkah bersama dengan-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati.